Ajaib tapi ini nyata. Kitab suci Al-Quran rupanya tidak hanya mengukir nama besar karena menjadi salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rupanya banyak mengoretkan kisah demi kisah ajaib yang menggetarkan hati hingga menjadi viral di dunia maya. Salah satunya adalah video seorang balita yang mendadak merengek jika dipisahkan dari kitab suci Al-Quran. Namun tawanya kembali mereka ceria ketika kembali didekatkan dengan Al-Quran. Video yang telah ditonton lebih dari 130.000 viewers di dunia maya ini pun kian menggetarkan hati publik hingga selebriti. Karena meski belum bisa membaca, balita lucu tersebut bisa membedakan mana buku biasa dan Al-Quran, sehingga tak terima jika Al-Quran diganti dengan buku yang menimbulkan momen unik sekaligus ajaib seperti berikut ini. Hampir sama kayak anak saya yang pertama ya. Memang jiwa penasarannya cukup besar gitu. Satu hal yang cukup menarik kan di dalam Quran itu kan tulisannya kan beda hurufnya. Kalau anak-anak kecil buka buku dengan tulisan Latin, ini dengan dia buka ada tulisan Arab, itu akan memberikan wawasan baru mungkin buat anak-anak gitu. 1 tahun karena saya kalau baca Quran samping dia sambil main-main didengar, kemudian sekarang dia sudah mulai bisa membaca huruf-huruf hijaiyah, sudah tahu mana sin, mana ta, mana to gitu ya. Kemudian beberapa surat-surat pendek sudah mulai dia baca, dia hafal mulai bisa surat-surat pendek. Tapi memang menyambung-nyambung huruf belum bisa, tapi paling tidak dia karena sering mendengar surat-surat pendek dia sudah mulai bisa mengulang. Gitu. Mukjizat ya, salah satu yang menurut gue indah lah, bahwa anak kecil atau apapun kan mungkin belum tahu itu buku apa, itu kertas apa, tapi dia begitu tertarik, begitu suka sampai nangis ya. Jadi memang kitab suci Al-Quran itu pengaruhnya sangat luar biasa, auranya sangat bagus, sangat besar. Jadi harusnya setiap orang juga bergetar. Uniknya, peristiwa ajaib yang melibatkan Al-Quran tak berhenti hanya sampai di situ saja. Banyak muslim yang melakukan eksperimen unik dan berujung momen wow, membuktikan keajaiban Al-Quran. Bagaimana tidak, 2 dari 3 bayi yang diuji orang tuanya masing-masing mendadak berhenti menangis dan tersenyum damai ketika diperdengarkan orang tua mereka lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Uniknya, momen ajaib ini juga sering didulang artis Dude Harlino akhir-akhir ini. Pasalnya Malik sang putra kedua yang baru berusia 8 bulan selalu tersenyum damai dan senang setiap kali mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Dude. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا مرسلون قالوا ما
sangat luar biasa mengagumkan memang. Bahkan kalau kita mau mempelajari lebih dalam, kalau kita lihat misalnya hasil ketika seorang anak baru lahir kemudian dibacakan Quran, anak saya yang kedua Malik itu kalau dibacakan Quran dia senyum-senyum sendiri. Baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dia udah senyum-senyum tuh. Dia udah senyum, dia liatin kita ngaji dan sebagainya. Jadi buat saya memang Quran ini memang mukjizatnya Rasulullah yang masih ada di muka bumi. Itu adalah Quran terbesar bahkan. Dan Quran dari 1400 tahun yang lalu tidak berubah. Jadi ini memang sudah satu hal yang luar biasa. Tak pelak, teka-teki pun mencuat. Ada faktor apa di balik kitab suci Al-Quran sehingga begitu dahsyat mampu mengubah emosi anak balita yang polos di berbagai belahan dunia? Jika sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab yang sempat berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW bahkan luluh masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi karena mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Fatimah sang adik, benarkah ada keajaiban misterius yang belum bisa dijelaskan manusia secara ilmiah tentang mukjizat Al-Quran? Sebuah misteri yang kian mengundang teka-teki. Pasalnya tidak hanya bayi, bahkan hewan seperti kucing pun secara ajaib menunjukkan sikap hormat dan pantang melangkahi Al-Quran, sehingga menjadi viral di dunia maya seperti berikut ini. Oh ya itu yang kucing ya. Iya makanya orang sekarang main lompat-lompat aja. Quran suka taruh di kaki, sejajar sama dia punya kaki, nggak boleh. Ya belajar dari binatang tadi, kucing dan bayi yang memang belum ada dosa ya. Jadi Quran ini emang harusnya begitulah kita orang-orang dewasa. Ya, Al-Quran memang mengandung mukjizat yang nyata. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat Islam. Tak heran jika kitab suci Al-Quran juga banyak mengukir selebriti yang menyandarkan masalah cerita ajaib kehidupan sederet manusia, termasuk pula selebriti. Jika Ustadz Yusuf Mansur mengaku bisa terbebas dari hutang hingga kesulitan hidup berkat Al-Quran, maka lain halnya dengan kisah Adjie Pangestu. Karena sejatinya Al-Quran diturunkan oleh Zat yang Maha Sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gue pribadi, ya tadi Al-Quran itu adalah menurut gue jawaban atas semua masalah dalam hidup kita. Kalau kita mau tahu jawaban apa yang terjadi dengan hidup kita punya pertanyaan apapun, semuanya ada di Al-Quran. Kamu tanya aja, di Al-Quran itu ada jawabannya tentang kehidupan kita. Galau soal apapun, ada jawabannya di situ. Makanya bukalah Al-Quran. Saya kenapa dengan izin Allah mengkampen Quran, di mana sedekah adalah bagian dari isi dari Quran? Karena saya merasa gitu loh, saya bilang Quran ini begitu baik sama saya. Udah nolongin saya dengan izin Allah, udah menjadi wasilah saya keluar dari kesulitan. Miskin jadi kaya, kurang jadi cukup, sakit jadi sehat, sendiri jadi berkeluarga. Gak punya anak jadi punya anak, punya utang jadi lunas, duit dikit jadi banyak, ya? Hidup serba kekurangan jadi serba berkecukupan, banyak ditolong Allah, banyak dimudahin Allah. Quran itu Quran tuh ruham min indina. Itu Quran itu spirit. Ya, kalau kita nggak ada Quran nggak ada spirit. Menggelar Meet and Greet, ada cerita seru yang dibawa oleh para pemain sinetron Orang Ketiga. Jika Marsyanda sampai dikerjai oleh seorang kru, maka lain halnya dengan aksi seru Ronaldo Stockhorst dan Naysila Mirdad. Lantas seperti apa pula kebahagiaan Marcel Chandrawinata yang akhirnya resmi memasuki rumah baru? Benarkah setelah rumah, Marcel juga berencana akan segera menjalani program mendapatkan momongan bersama sang istri? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.